Itu waktu aku dulu mikirnya kalau IT kerjanya ya gitu-gitu aja sama paling gajinya berapa sih. Mindsetku orang daerah mikirnya gitu termasuk dari keluarga pun ayo kerjanya gitu aja ini aja gitu kan gitu. Kalau IT ngapain benerin laptop gitu kan. Nah, tapi sebenarnya setelah sekarang ini setelah aku menjalani dengan sendirinya itu bahkan kayak di perusahaan sebelumnya pun meskipun title-nya kita sama dengan divisi lain tapi dari segi salary udah beda. Dulu awalnya mungkin kita menggunakan sebuah aplikasi itu yang penting bisa dipakai gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya kecepatan internet yang semakin baik, itu menuntut juga aplikasinya juga merespon dengan sangat cepat juga. Dulu-dulu trennya itu kecepatan itu harus dari sisi server. Nah, untuk sekarang kecepatannya harus dari sisi dari sisi interface-nya sendiri yaitu di front end kan. IT itu ada di mana-mana gitu ya. Untuk prospek kerja terbuka sangat lebar apalagi kayak statement Menteri BUMN kita bilang kita membutuhkan 17 juta lapangan kerja untuk IT yang ada di Indonesia saat ini. Jadi prospeknya gede banget. Sit back, relax, and tune in. Halo, selamat datang di Teknologi Journey Beyond Technology, podcast yang mengupas tuntas tentang topik-topik IT maupun non-IT yang juga menghadirkan banyak sekali narasumber yang keren dan inspiratif di setiap episodenya. Balik lagi bersama Dina yang akan menemani kalian di episode kali ini dengan topik berkarir di bidang IT. Tapi sebelumnya, kalian yang belum nonton episode kita sebelumnya, kalian bisa cek di YouTube dan juga Spotify kita. Dan juga jangan lupa untuk dukung Teknologi di sosial media kalian dengan cara like, komen, subscribe, maupun di-share ke teman-teman kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, pasti kalian udah penasaran kan siapa sih narasumber kita pada hari ini? Nah, langsung aja nih kita sambut Mas Heri. Halo Yeay. Oke, Mas Heri ini adalah seorang principal developer ya di Jito Academy. Mungkin Mas Heri bisa perkenalan diri dulu ke teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman buat undangannya. Nama saya Heri Wanda. Saya sebagai Principal Front-End Developer di Jito Academy. Pengalaman kerja saya di dunia IT kurang lebih sudah mau 10 tahun ya. Sejak tahun 2013, sekarang tahun 2023. Kalau di Jito Academy sendiri, saya join di sini sejak tahun 2021. Jadi sudah jalan tahun kedua di sini. Weh, mantap banget nih. Pas banget lagi ya. Ini tahun 2023, berkarir awalnya di 2013. Betul. Udah hampir 10 tahun. Udah kalau bahasanya mah udah sepuh ya. Udah jadi sepuh-sepuh di front end gitu ya, di dunia front end ya. Enggak juga sih, yang namanya ilmu kan terus berkembang ya. Oh iya benar sih. Apalagi dunia teknologi, ilmu itu bisa jadi hari ini oke, besok udah obsolete. Nah, udah ketinggalan. Iya ya, berarti kayak harus terus belajar. Betul. Ya. Oke. Nah, mungkin kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Sibukannya pastinya kerja ya, sama kayak Mbak Dina sendiri ya. Kerja dan juga explore sih, tetap terus belajar pastinya. Karena kan apalagi di dunia front end ya yang saya geluti ini perkembangannya cukup pesat. Bisa aja hari ke hari itu udah beda hal yang kita pelajari. Oke. Jadi ya paling explore apa aja nih yang lagi ngetrend di luar sana ya. Nah, terus dicoba-cobain apakah bisa diimplementasikan di kerjaan atau tidak gitu. Oke, wow, bener-bener ini ya, sangat sibuk ya sepertinya ya. Enggak juga sih. Oke, mungkin bisa nggak sih kasih bocoran apa nih yang lagi tren di front end? Untuk front end sendiri sih mungkin paradigmanya udah terus berubah ya. Dulu-dulu awalnya mungkin kita menggunakan sebuah aplikasi itu yang penting bisa dipakai gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya kecepatan internet yang semakin baik, itu menuntut juga aplikasinya juga merespon dengan sangat cepat juga. Oh, oke. Nah, jadinya dulu-dulu trennya itu kecepatan itu harus dari sisi server. Nah, untuk sekarang kecepatannya harus dari sisi dari sisi interface-nya sendiri yaitu di front end kan ya. Oke. Nah, kesini kalau kita bisa bilang perkembangan itu akan lebih pesat lagi di sisi front end, di mana setiap ada framework baru yang bermunculan segala macam dengan mengedepankan lagi-lagi masalah performance. Gitu. Oke, jadi kalau front end itu nggak cuman merhatiin interface-nya aja ya. Betul, sekarang betul. Semua harus diperhatikan sampai kecepatan
merespon ya. Betul. Oke. Mungkin kalau dulu-dulu kita ngelihatnya website yang bagus itu adalah yang punya fancy ya, yang ada glitter-glitternya, Oh, oke. ya kan? Yang mungkin yang ada muncul karakternya, yang warnanya bisa berubah-ubah dynamic gitu ya. Oh, oke. Tapi secara user experience-nya atau gimana pengguna menggunakan hal itu sebenarnya sekarang jadi bottleneck juga. Karena mungkin dengan banyak hal-hal seperti itu malah bikin website jadi lambat. Iya. Jadi berat ya bahasa ininya lah ya. Kecuali usernya memang tujuannya mau exploring aja, oke lah ya, tampilkan hal-hal yang menarik gitu. Tapi dengan kesibukan yang ada sekarang, orang lebih kayak, oke, I want to get it done gitu ya. Saya mau masuk ke aplikasi ini, saya mau melakukan sesuatu yang tujuannya saya udah tahu mau ngapain gitu ya. Oke. Jadi yang dia butuhkan, oke, saya klik ini, itu harus responnya cepet ya. Saya menggunakan ini, saya mau bayar ini, itu harus direspon dengan cepet. Itu yang menentukan bahwa sebuah aplikasi itu sukses untuk saat ini. Oke. Nah, aku kepo nih. Front end itu sama nggak sih Mas sama UI UX developer? Berbeda. Oke, apa tuh bedanya? Kalau UI UX itu kan lebih ke dari product development ya. Sedangkan front end ini lebih ke engineering yang di IT-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau UI UX ini memang dia mendesain, melihat user experience yang baik seperti apa, melakukan research segala macam, dan mendesain tampilan yang menurut mereka itu merupakan experience terbaik gitu ya. Tapi hanya mendesain sampai ke batas high fidelity. Artinya dalam bentuk baik itu Photoshop, baik itu PDF ataupun dalam bentuk sekarang lagi ngetrennya Figma ya yang digunakan. Nah, itu hanya dalam sebatas high fidelity itu. Nah, nanti untuk implementasi dari tampilan desain itu menjadi sebuah code yang bisa ditampilkan di browser, di mobile app segala macam, itu adalah tugas dari front end developer. Oke, jadi awalnya didesain dulu sama si UI UX designer ini, Betul. kemudian masuk ke front end untuk di develop gitu ya. Betul. Bahasa ininya ya. Oke. Nah, tadi kan aku juga mengenalkannya sebagai principal developer nih. Mungkin bisa dijelasin nggak sih apa sih perbedaan mungkin dari segi title ya, principal dengan front end developer yang lainnya? Kalau title sendiri kan sebagai principal ya. Di sini mungkin di sebelum-sebelumnya saya sudah ada ya dari junior berangkatnya, kemudian pernah menyandang jadi senior front end developer, pernah jadi technical lead gitu ya. Kemudian sekarang ada di principal seperti itu. Itu sebenarnya perbedaannya apa sih antara principal dengan mungkin yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau principal ini lebih dituntut lebih menjadi sebagai technical arsiteknya dari front end itu sendiri. Jadi nggak cuma mikirnya gimana sih cara bikin sebuah interface gitu ya, tapi juga memikirkan gimana performance yang terbaik, framework mana yang paling baik kita pakai, yang paling cocok dengan bisnis yang digunakan. Kemudian juga kita perlu melihat kayak proses deployment-nya seperti apa dan segala macam. Jadi lebih ke overview secara generalnya. Jadi nggak lagi cuma spesifik. Oke, front end developer berarti bikin HTML, bikin CSS. Ya. Jadi lebih pokoknya dari A sampai Z udah diurusin ya, bahkan sampai ke bisnis prosesnya juga ya. Exactly. Oke, nah kalau misalnya berarti principal developer ini udah berapa tahun? Principal developer itu semenjak title-nya semenjak masuk ke Gitu ya, berarti udah hampir 2 tahun ya. Betul. Berarti Mas Heri ini setelah 8 tahun berkarir akhirnya sampai di principal developer. Betul. Tapi di perusahaan sebelumnya itu memang saya agak memilih jalan yang berbeda. Kenapa tuh? Kalau Gimana? di sini kan lebih ke principal berarti lebih ke individual contribution ya. Oke. Sedangkan sebelumnya saya di perusahaan sebelumnya itu sampai ke senior engineering manager. Oke. Jadi lebih ke manajerialnya. Oh. Oke, kayak gitu. Jadi kurang lebih saya udah merasakan keduanya lah ya. Untuk yang sisi individual contribution dan juga untuk sisi manajerialnya. Oke, lebih suka yang mana? Ditanya suka yang mana, itu sama-sama challenging ya. Nah, kalau di sisi manajerial pastinya capek ngurus orang ya. Ya benar. Dan juga kalau di sisi individual contribution kadang mumet dengan dengan segala teknikalnya segala macam ya. Memang ada plus minusnya sih. Tapi so far dua-duanya menyenangkan. Jadi kayak balik ke Jitu nih balik ke technical lagi gitu ya. Balik ke teknikal. Oke, menarik sih. Kalau misalnya sekarang nih berarti kan udah nge-lead berapa orang di Jitu nih sekarang? Di Jitu, oke, saya hitung dulu ya. Kayaknya banyak banget nih karyawan kita. Enggak, karena secara overall kan kita di tim platform ya, platform engineering itu nggak akomodir nggak cuma front end doang, tapi juga back end juga. Tapi kalau dari spesifik di
front-end sendiri saya ada 4 orang di timnya. Oke, tapi Mas Heri juga ikut apa ya, istilahnya supervising Betul. selain front end ya. Betul, juga yang Oke. tim backend kita, tim QA kita, dan juga ada desainer juga. Jadi ya sekarang bisa dibilang title-nya sebagai principal front-end developer, tapi juga sebagai product lead di tim platform gitu. Oke, nah berarti kan ini udah hampir tahun ke-10 nih Betul. berkarir ya di bidang IT. Apa sih suka dukanya? Waduh, suka duka ya. Ya, suka dukanya mungkin sering merasa ketinggalan. Karena melihat di luar sana itu perkembangan kan cukup cepat. Jadi saya sering merasa kayak, aduh kok saya telat ya belajar ini, telat belajar itu. Karena ngelihat kayak ada orang-orang lain yang sudah belajar hal-hal yang baru, sudah expert lagi dibanding sana. Jadi itu kali ya pengalaman yang memang makanya kayak sekarang berpikir bahwa belajar itu ya nggak pernah berhenti gitu ya, nggak pernah cukup, dan juga nggak ada yang namanya gap umur gitu. Oh ya. Misalkan meskipun saya sudah 10 tahun berkecimpung di bagian ya IT gitu ya, bukan berarti saya udah expert banget, enggak gitu. Bisa jadi ada orang yang memang baru berapa tahun tapi sudah lebih expert. Sudah lebih expert. Oh Nah, iya sih, benar-benar. Itu balik lagi ke personalnya sih. Oke, tapi emang kayaknya kalau Mas Heri ini tiap hari belajar ya? Buka jurnal nggak? Belajar sih nggak yang apa namanya yang benar-benar baca buku gitu enggak sih. Lebih aku sering liatnya ke tutorial segala macam sih. Oh ya, jadi stuck baru dipelajarin lagi Betul. gitu ya, yang lagi. Suka buka YouTube biasanya kan, ya sembari denger YouTube musik ya, sambil lihat tutorial gimana segala macam gitu sih. Oke, oh ya tadi kan kita ada sedikit ngobrol nih sebelum kamera on ya. Ya. Tadi Mas Heri agak sedikit singgung waktu zamannya Mas Heri mau masuk kuliah itu kan katanya kalau di daerah itu masih ketinggalan banget ya untuk IT-nya ya. Betul. Nah kalau misalnya sekarang apakah masih seperti itu atau gimana nih menurut Mas Heri ya? Menurutku sih pengalaman dari junior-juniorku dulu ya yang masih di SMA juga masih sama ya. Tapi ya syukurnya sekarang itu sudah mulai digalakkan yang namanya Olimpiade Komputer. Oke. OSN-nya pun ada ya, komputer. Jadi setidaknya mereka sudah mulai belajar yang namanya basic-basic dari programming, dasar-dasar banget gitu ya. Nah, ya sayangnya di zamanku dulu itu sangat-sangat kurang. Mungkin juga Mbak Dina juga ngerasain ya, yang diajarin cuma Microsoft Word sama PowerPoint. PowerPoint ya, benar sih, benar. Nah, kalau Excel pun itu udah keren banget kalau diajarin Excel. Kalau dulu aku tuh SMA kayaknya diajarinnya tuh bold, italic, underline ya kan ya ada di Bener. Oke. Tapi kalau sekarang emang udah diajarin ya kayak. Nah itu biasanya tapi lebih spesifik ke yang ikut ke OSN gitu ya. Tapi kalau yang lainnya menurutku sih kurikulumnya masih sama sih. Kurang lebih. Oke. Cuma ya itu di daerah begitu ya. Cuma yang aku teman-temanku yang ada di Jakarta waktu awal masuk kuliah itu mereka setidaknya sudah ada basicnya. Jadi sudah belajar kayak Visual Basic, Pascal, sama pemrogramannya. Walaupun cuma basic, tapi setidaknya mereka sudah tahu logika berpikirnya itu sudah terbentuk lah. Jadi memang timpang banget ya sama yang di daerah ya. Nah, saat masuk kuliah kayak, ini apa ya? Oke, tapi kan terus ini ya, kan apa ya, kayak website ini kan sebenarnya baru tren banget itu 3 tahun ke belakang kali ya, 4-5 tahun lah ya gitu. Tapi Mas Heri udah 10 tahun gitu. Maksudnya kan berarti zaman dulu kan sebenarnya belum terlalu hype banget nih. Betul. Kenapa akhirnya malah memutuskan nyemplung ke sini? Karena ngelihatnya potensinya sih ya. Oke. Potensinya itu karena kita semua sekarang going digital ya. Semua orang bisa kita bilang mohon maaf mungkin sesusah-susahnya finansial pasti punya handphone yang jelek atau apa itu ada ya benar. Nah, itu jadi orang sudah menggunakan handphone, otomatis everything going digital ya kan. Apalagi sekarang media belajar di sekolah-sekolah juga komputer juga udah mudah diakses, ada yang punya laptop, bahkan yang punya finansialnya bagus ada yang punya iPad segala macam ke tablet. Nah itu kayaknya memang dunia yang bagian software development ini bakal berkembang pesat sih ke depannya. Apalagi sekarang kan lebih ke AI ya, artificial intelligence segala macam sih gitu. Berarti Mas Heri tuh udah melihat itu dari 10 tahun yang lalu? Wah jadi cenayang dong. Enggak sih, jadi kayak ya beranggapan bahwa kayaknya ini worth to try ya. Karena juga
lahannya masih basah nih gitu Oh ya. ya. Karena masih ada hal-hal baru yang mungkin belum ditemukan gitu kan. Dan menurutku ya ini perkembangan yang cukup pesat sih ke depannya. Terus selama 4 tahun kuliah sempat menyesal nggak? Menyesalnya di awal kuliah. Kenapa tuh? milih ini? Iya. Kenapa? Ya itu karena itu tadi kan masalah ketimpangan antara Karena teman-teman yang lain udah ada basic ya. betul. Dan itu kan biasanya ini trennya anak waktu itu saya kuliah di Fasilkom UI. Mereka itu nge-pooling nilai IPK sama IP-nya itu di awal semester dikejar karena nanti turunnya pelan-pelan. Oke. Kalau naik kan susah banget itu ya. Oke. Nah, pada saat itu kita yang anak daerah kayak yang nggak ngerti apa-apa ya akhirnya malah jeblok di awal. Oke. Ya, jadi mau naiknya itu agak berat. Yang susah ya. Emang kalau menanjak itu lebih susah, daripada turun. enggak. Oke, terus kan 3 tahun belakangan ini banyak banget gembor-gembor katanya pokoknya berkarir di dunia IT deh itu pasti kedepannya paling untung, paling dicari dan lain-lain. Kalau dari Mas Heri emang sependapat kah atau sebenarnya itu cuman overhype aja atau gimana? Sependapat karena itu belakangan ini kan ada artikel juga berita ya yang disampaikan bahwa salah satu menteri kita itu Pak Erick Thohir ya bilang kalau di Indonesia ini bahkan butuh 17 juta Oke. lapangan kerja untuk IT. Oh my god. dibutuhkan sebanyak itu karena memang itu nggak cuma di Indonesia apalagi kita ngomong global ya pasti lebih banyak lagi karena memang apapun yang kita lakukan sekarang semuanya relate dengan IT baik itu ya software development, mobile apps segala macam termasuk ke jaringan ya kan wifi yang kita pakai misalkan segala macam itu IT juga terus masalah security, masalah data, sekarang ngetrend Bitcoin segala macam gitu kan ya semuanya itu IT di dalamnya. ya. Jadi misalkan perusahaan sekecil apapun kayaknya butuh IT deh di dalamnya iya ya. sih, benar-benar. Setidaknya untuk benerin printer. Benar. Itu sedasar itulah IT-nya ya. Karena dulu juga mindset-nya juga wah anak IT ya bisa benerin printer. Benar sih, karena emang jujur ya, aku pun sebenarnya kurang terpapar dengan per-IT-an ini ya, bahkan sampai kuliah, aku pikir tuh kalau ilmu komputer tuh ya emang benerin komputer kerjaannya, bongkar-bongkar gitu kan, ada chip-chipnya gitu kan, gitu. Ternyata pas aku mungkin kuliah di tahun terakhir tuh aku baru tahu, oh ternyata ada yang namanya coding gitu loh. Oke, kalau misalnya dari Mas Heri nih melihat perkembangan yang sangat pesat ini, bisa dibilang mungkin kayak tahun lalu trennya itu stack apa, tahun berikutnya udah berubah lagi gitu. Padahal kan orang belajar itu kan nggak secepat itu ya. Mungkin dia yang tadinya, tahun ini tren ini dia lagi belajar, tahu-tahu tahun depan udah beda tren gitu. Nah, dari seorang Mas Heri nih, gimana caranya keep up dengan tren, tapi juga maksudnya kan sambil belajar biar nggak ketinggalan juga gitu loh. Sebenarnya yang harus kita perkuat itu adalah fondasinya. Ketika basic sama fondasinya itu udah kuat, apapun yang datang hal baru gitu ya kita sudah punya basic pemahaman yang sama karena ujung-ujungnya logika. Ya kan? Paling nanti yang berbeda itu adalah cara implementasinya, sintaksnya yang berbeda gitu. Ketika kita sudah punya basicnya, artinya fondasinya, itu kita nggak akan kesulitan untuk catch up. Oke. Yang susah itu misalkan fondasinya sih masih berantakan, tapi kita udah coba A, coba B, coba C gitu ya, ujung-ujungnya nggak ada yang bisa. Nggak ada yang expert gitu ya. Nggak ada yang expert gitu, karena kita ngelihatnya itu secara covernya aja nih. Pingin kadang-kadang ada juga kan yang personal yang pingin jadi orang yang pertama cobain gitu. Oh iya. Ya kan ada tipikal orang seperti itu, sehingga ya udah akhirnya dia publish misalkan ini gue bisa nih berhasil nih. Tautonya setelah misalkan dia disuruh deep down ke dalam tentang framework baru atau segala macam ya nggak ngerti. Oh iya. Tapi ketika kita datang dengan fondasi yang kuat misalkan di front end gitu kita punya basic HTML, CSS sama JavaScript-nya fondasinya kuat gitu ya, paham dengan baik, mau dikasih framework manapun itu dia bakal tahu jalannya seperti apa. Lebih gampang ya untuk beradaptasinya ya. Betul. Nah, Mas Heri mempelajari fondasinya tuh gimana? Biar ngelotok gitu di otak. Itu lagi-lagi latihan ya. Harus latihan dan harus terbiasa. Karena kita memanfaatkan juga kayak forum-forum di luar ya untuk kita diskusi, apalagi kalau teman-teman yang memang paham dengan Stack Overflow pasti tahu lah ya. Itu memang udah rumah bertanyanya anak-anak IT ya gitu ya. Jadi saling-saling sharing juga, ikut-ikut channel-channel yang ada di Telegram mungkin ya. Komunitas-komunitas gitu ya. Komunitas gitu, tapi jangan komunitas yang salah ya karena
banyak juga komunitas yang salah yang di sana gitu. Kita ambil yang benar-benar yang verified lah gitu intinya. Nah biasanya tuh dari situ biasanya ngikutin komunitas gitu jadi ini hal-hal yang kita sebelumnya nggak pernah kepikirkan, ada yang bertanya nih, rupanya kayak gitu. Walaupun kita nggak langsung interaksi langsung dengan orangnya ya, tapi kita lihat baca thread-nya misalkan, oh gitu, oke, jadi ada, dari pengalaman lagi. Oke, mungkin bisa sebutin nggak beberapa komunitas nih yang bisa diikutin sama teman-teman yang mungkin baru pertama nyemplung. Kalau saya sendiri memang karena pencinta front end ya, jadi paling ada Vue.js Indonesia, kemudian ada React juga, React.js Indonesia, kemudian ada front end trend. Itu sih yang 3 menurut saya juga sangat-sangat membantu sih. Dan masih update sampai sekarang ya? Betul. Oke, nah tuh teman-teman catet ya. Jadi kalian coba cari-cari di komunitas-komunitas itu karena memang sangat membantu ya kalau di komunitas itu ya. Cuman aku itu kemarin juga sempat cari-cari ya, dan beberapa komunitas emang di waktu pandemi tuh banyak yang ini nih close gitu, maksudnya langsung low gitu. Tapi yang 3 tadi itu masih update ya masih sampai update sekarang ya? sampai saat ini. Oke. Dan itu biasanya isinya itu nggak usah thanksin lah intinya. Karena di situ dari yang memang 0 sampai yang memang expert ada di situ. Jadi itulah kegunaan komunitas, orangnya jadi nggak ada istilah sombong-sombongan lah ya, karena yang bener-bener nanyanya yang bener-bener kalau kita mungkin yang sudah paham ini apaan sih remeh banget gitu, tapi pasti ada yang ngejawab di situ dengan baik gitu. Jadi pokoknya ya saling belajar support banget sih komunitas. Oke, nah aku kepo juga nih, awal-awal berkarir di dunia IT kan berarti 10 tahun yang lalu tuh kayaknya belum terlalu maksudnya belum terlalu canggih lah ya. Betul. Kayak paling yang dibutuhkan cuma website, di website itu pun masih jarang banget orang yang cari di website kan. Nah, Mas Heri, project pertama tuh ngerjain apa? Oke. Itu kebetulan di tahun 2013 pas pertama kali lulus kuliah, sempat nganggur berapa bulan gitu ya. Itu pun ngerjain startup bareng teman-teman gitu, cobain gitu ya. Terus akhirnya dapatlah full time job gitu, dan itu hal pertama yang saya kerjakan pastinya develop yang website itu sih. HTML, CSS sama JavaScript itu basic 3 yang saya gunakan. Pada saat itu juga perusahaannya itu memang yang e-commerce ya. Oke. Oh, e-commerce tuh udah ada ya 10 tahun yang lalu? Sudah. Kayaknya 10 tahun yang lalu aku salah masih sekolah. Sudah ada. Mulai merintis lah itu yang e-commerce. Oke, dan itu bangun website pertama kali. Betul, berarti ya. Bangun website. Oke, kemudian semakin kesini makin kompleks dong. Betul, karena challenge-nya semakin banyak. Belum lagi kita juga multi platform ya. Kita ada Windows, kita ada Mac ya kan, terus ada Android, ada iOS, iPad segala macam. Itu jadi variasinya lebih banyak lagi. Benar. Kalau dulu mungkin ya udahlah kebanyakan yang pakai juga Chrome gitu. Sekarang Firefox, Safari semakin menjamur gitu ya. Nah, itu nanti masing-masing platform itu punya ketentuan, punya keterbatasan masing-masing. Nah, itu jadi banyak banget pertimbangan. Bener ya, jadi harus benar-benar details ya. Betul. Untuk membangun misalnya website harus bisa diakses di semua platform tadi ya. Semua platform tadi, betul. Oke, nah kalau sepanjang karir nih, yang paling challenging waktu itu, project apa? Yang paling challenging, project apa ya? Semuanya ini ya, gampang. Enggak. Itu berat sih sebenarnya. Itu di perusahaan sebelumnya ya. Bisa kita bilang pada saat itu disuruh bikin yang namanya chat platform. Ini karena kebetulan e-commerce, jadi ini disebut proyeknya itu seller chat. Nah, itu disuruh bikin gimana caranya antara customer dengan seller itu bisa saling komunikasi untuk nge-follow up barang pengiriman segala macam. Tapi kita juga harus nge-filter. Tidak boleh terjadi transaksi di belakang kita. Biasanya kan ada nge-share nomor HP, ya kan, ntar kita transfer belakang aja. Jadinya begitu. Nah, kita harus validasi. Kemudian kita harus filter gimana caranya supaya kata-kata kotor itu terfilter. Kadang kan ntar ada yang customer emosi ya, ntar malah ngemaki-maki gitu ya. Jadi kita coba filter segala macam. Nah, itu pada saat itu jujur saya memang belum pernah explore yang terkait dengan chatbox itu tadi. Chat itu karena memang itu kan harus real time ya. Jadi pada saat itu kita dibentuk, jadi kita ada beberapa squad, tapi
karena memang itu higher priority, priority-nya 0 pada saat itu, akhirnya kita dicabut-cabut nih dari beberapa squad gitu, diambil untuk bikin itu. Jadi kayak ada task force-nya ya, task force untuk bikin seller chat itu. Dan pada saat itu memang challenge-nya kita belum tahu mau pakai yang mana, disuruh research nih, pilih, tentuin gitu. Nah biasanya dulunya kan udah kalian pakai ini, ada yang nyuruh gitu kan, kita tentuin, kita pakai A, pakai B, pakai C. Nah ini suruh tentuin sendiri ini kayak gitu. Itu sih pada saat itu mungkin yang paling challenge lah ya. Terus tapi akhirnya berhasil tuh. Berhasil. Gila ya, ternyata bisa difilter ya. Aku baru tahu loh. Yap. Jadi kayak itu automate nggak akan kekirim kah kalau ada? Yap. Oh. Bisa dia enter, tapi nggak kekirim ke si sellernya. Tapi dia tetap ngerasa udah ngirim. Dia tetap merasa sudah ngirim. Gila, ternyata canggih banget ya IT ini ya. Luar biasa. Oke. Kalau sekarang lagi ngerjain project apa nih? Kalau sekarang sih di G2 ya, itu masih ngelanjutin bebenah dari LMS ya. Kita punya Learning Management System ya. Yang kita bebenah LMS-nya, kita improve terus sama berhubung ini kita udah tahun 2023 dengan adanya regulasi baru prakerja segala macamnya, jadi kita harus adjust sistem kita untuk support apa-apa yang dibutuhkan sama prakerja sih. Oke, berarti lebih ke adjusting sama maintain yang udah existing aja ya. Betul. Oke, kalau misalnya ke depannya nih ada rencana-rencana apa nih? Kedepannya plannya banyak sih. Yang terutama sih mungkin kan kita juga Jitu juga sudah berjalan beberapa tahun dengan penggunaan teknologi dan stack yang sudah mungkin obsolete ya, udah nggak up to date gitu ya. Nah kita plannya memang ke arah kita ya setidaknya ada pembaruan terus dari sistemnya, mengganti framework kah mungkin ya, karena lagi-lagi kita alhamdulillahnya di Jitu ini kita selalu nge-track performance dari website kita, jadi kita nggak mau customer itu datang tapi dapatnya blank page warna putih doang misalkan, loadnya lama gitu. Nah gitu kita evaluasi setiap minggu performanya gimana, reportnya, dan itu kita juga hampir setiap minggu kita lakukan tweak yang bisa kita lakukan supaya user atau customer kita itu nyaman pakai aplikasinya kita gitu. Terus bener nggak sih Mas, developer itu adalah profesi yang 24 jam harus on? Itu benar apa cuman dilebih-lebihin aja nih sama orang-orang? Kalau mau dibilang iya. Tapi banyak yang bilang kan, enak kan jadi IT fleksibel, bisa kerja di mana aja. Benar. Waktu dibilang bisa kerja di mana aja itu artinya 24 jam kerja. Iya. Ya karena jamnya nggak menentu. Kalau kita yang lain operasionalnya ada batasnya. Ya, mau birokrasi, mau apapun segala macam, batasnya ya mungkin sampai sore gitu kan. Yang namanya IT, kita biasanya deployment malah malam, karena kita menunggu traffic ke aplikasi kita menurun dulu, karena malam mungkin orang udah nggak datang kan, karena kita menghindari yang namanya tiba-tiba ada transaksi yang dilakukan customer tiba-tiba terputus, karena kita ada melakukan perubahan segala macam. Itu biasanya malam ya, bahkan sampai pagi kan, pengalaman dulu ya. Nah itu bisa sampai pagi, karena apa? Bisa jadi setelah kita deploy ke production itu ada hal yang tidak kita perhitungkan gitu ya, sehingga kita harus fix di saat itu juga. Itu harus standby nge-fix segala macam, coba lagi, tes lagi, terus di deploy lagi, berhasil enggak? Oh aman, oke, besok paginya baru pulang. Biasa kayak gitu. Nah juga yang namanya aplikasi atau online ini itu kan dia nggak ada matinya ya, 24 jam nyala. Jadi ketika misalkan ada alert sesuatu, misalkan database-nya mati dengan masalah tersendiri, misalkan ada yang bikin berat sehingga down segala macam kan. Nah itu bisa terjadi kapan aja. Bisa tengah malam, ya udah tengah malam harus bangun untuk nge-fix segala macam. Ada pengalaman paling ngeselin nggak sih? Paling ngeselin? Ada. Apa? Nah, itu di perusahaan sebelumnya ya mungkin ya. Ngeselinnya itu karena memang kita ada kayak pager duty namanya. Apa tuh? Itu alert system yang bakal nge-alert kalau aplikasi yang kita bertanggung jawab terhadapnya itu ada masalah, misalkan down, mati atau segala macamnya. Nah itu saya pernah jam 1:30 malam itu udah tidur ya, misalkan udah pulang, udah tidur 1:30 itu tiba-tiba ditelepon, yang telepon tapi robot rupanya. Reminding kalau sorry your application down misalkan gitu, please respond. Aku matiin kan, kirain itu masih setengah sadar gitu ya, tiba-tiba telepon lagi gitu. Karena dia akan nge-follow up terus sampai benar di-resolve, isunya di-resolve. Ya udah akhirnya bangun buka laptop dengan mata yang masih
berat gitu ya coba resolve. Oke, ya dan parahnya itu juga harus berhubungan dengan orang lain lagi, jadi terpaksa harus komunikasi ke orang lain lagi gitu. Oke. Dan Nah, itu jadi sih. gantian jadi robot buat orang lain itu. Betul. Bangunin orang lain, ayo dong angkat gitu. Oke. Itu udah paling ngeselin banget itu ya, yang kayak di tengah malam mungkin lagi mimpi indah ya kan, tiba-tiba ada si robot itu bangunin. Bahkan kayaknya pacar aja nggak se-annoying itu. Bener setuju. Oke. Nah, tahu kapan harus tidur ya. Oke, nah kalau sekarang kan tapi banyak banget ya karena lagi hype, terus katanya pokoknya enak berkarir di IT lain-lain. Pokoknya sekarang semua orang berbondong-bondong belajar IT gitu ya, which is bagus sebenarnya ya. Cuman apa sih realita versus ekspektasi versus realitanya sebenarnya? Kalau ngomong realita sih nggak ada yang jelek sih ya. Oke. Oke. Ya mungkin salah satu realitanya yang tadi ya, katanya fleksibel kerjanya, bisa di mana aja, tapi ya 24 jam kan Mbak, gitu ya. Itu realitanya di lapangan. Kalau yang lainnya mungkin memang sekarang lagi hype banget, termasuk kebutuhan. Cuma nggak tahu kenapa memang di Indonesia masih kekurangan ya. Nggak tahu, mungkin orang masih berpikir ntar jadi apa ya Oh ya gitu sih, di benar. IT, atau ujung-ujungnya ya masa benerin komputer doang gitu ya, install ulang komputer doang kayak gitu-gitu. Perkembangannya di situ-situ aja. Nah, mungkin yang perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya kebutuhan di IT itu sangat banyak dan juga peluangnya itu luas sekali. Jadi kita nggak jadi cuma misalkan kita masuk kuliah sebagai teknik pertambangan misalkan, ya udah kerjanya di pertambangan doang. Oh ya. Jarang yang ada misalnya kerjanya ke ekonomi misalkan atau ke bank gitu ya, mungkin agak jarang kayak gitu. Nah, tapi ketika kita ngomongnya lulusan IT, kita bisa kerja di mana aja, di bank bisa, di perusahaan pertambangan juga bisa gitu kan. Oh iya bener. Ya kan, karena kita memang IT gitu, dan itu luas banget yang bisa dicapai. Sekarang itu lagi hype masalah data ya, data science, data engineering, kemudian security, mengingat Indonesia suka bocor datanya. Ya. Nah, itu lagi hype banget masalah security, kemudian masalah networking, masalah IT infrastructure. Jadi nggak cuma semata-mata cuma coding doang, tapi banyak banget yang lainnya yang sekarang memang dibutuhkan. UI UX juga sebenarnya itu kan juga basicnya teman-teman dari IT ya, dari product management kayak gitu sih. Iya ya, sekarang tuh IT pokoknya semakin kompleks ya. Betul. Semakin banyak juga titel-titel baru, Betul, ya kan? betul banget. Ini apa namanya, bagian-bagian baru, mungkin karena lebih kompleks jadi butuh lebih lagi spesialis-spesialis baru. Betul, gitu ya. setuju banget. Oke, kalau misalnya apa namanya, kayak realita yang paling tidak disangka gitu, yang kayak aduh gara-gara ini nih gitu. Ini dalam hal positif dan negatif nih. Boleh dua-duanya lah ya. Sebenarnya yang nggak disangka-sangka itu adalah, ini kalau dari pribadiku ya, mindsetnya itu waktu aku dulu mikirnya kalau IT kerjanya ya gitu-gitu aja, sama paling gajinya berapa sih? Oh, oke. Ya gitu. Cuma faktanya setelah menjalani, setelah exploring kesempatan, karir segala macam, jadi pas saat di suatu titik merasa, wow, ini something else gitu. Iya. Wow, rupanya nggak di luar ekspektasiku dulu gitu. Karena dulu ya mungkin aku orang daerah juga mikirnya kayaknya yang bergaji besar itu adalah ya perminyakan, pertambangan ya, karena title-nya itu Pertamina ya kan? Pasti gitu kan. Atau orang bank karena mungkin gajinya bisa berkali-kali ya katanya ya gitu. Oke, ya benar. Dan itu mindsetku orang daerah mikirnya gitu, termasuk dari keluarga pun, ayo kerjanya gitu aja, ini aja gitu kan. Gitu. Kalau IT ngapain benerin laptop gitu kan. Nah, tapi sebenarnya setelah sekarang ini, setelah aku menjalani dengan sendirinya, itu bahkan kayak di perusahaan sebelumnya pun, meskipun title-nya kita sama dengan divisi lain, tapi dari segi salary udah beda. Oh, lebih eksklusif ya? Betul. Oh, apalagi company-nya yang memang teknologi company, itu pasti punya nilai yang berbeda. Itu pengalamanku dari melihat temanku sendiri gitu ya, yang dia dengan istrinya gitu ya, yang sama-sama memiliki title yang kayak manager gitu, sama-sama manager gitu. Tapi ketika dilihat dibandingkan range gajinya, itu sudah berbeda. Jauh nggak? Jauh.
gitu. Ya begitulah. Jadi kira-kira. bener ya, maksudnya rumor-rumor kalau berkarir di dunia itu gaji gede itu bener ya? Bener. Oke, gila. Aku bisa valid ya, Iya, valid. Udah divalidasi nih, gila, seru banget. Bener-bener. Oke, tapi kalau itu kan tadi sisi positifnya ya. Betul. Kalau negatifnya, realita yang paling tidak mungkin realita yang paling nggak disuka. Realita paling nggak disuka ya, paling ini sih. Kita kan belajar dari kuliah terus masuk ke kerja pasti punya preferensi ya. Preferensi misalkan kayak saya milihnya front end gitu ya. Cuma realitanya di lapangan bisa jadi nanti yang banyak dibutuhkan bukan yang seperti itu. Yang dibutuhkan yang full stack misalkan. Oh, iya. Yang harus paham karena emang full stack ini lebih murah ya. Satu dapat dua. Bener. Untuk satu orang dapat dua keahlian gitu. Dan juga tapi ada tapinya juga. Menjadi seorang yang expertise di salah satu bidang itu lebih valuable. Biasanya lebih dihargai baik dari sisi knowledge maupun dari sisi finance-nya. Finance-nya, value money-nya ya. Value money-nya. Karena dianggap lebih expert ya di bidang itu. Itu sih. Oke, tapi bener sih kayak kalau ya balik lagi ya, karena IT itu perkembangannya pesat banget. Jadi kalau misalnya cuman fokus di satu sebenarnya emang rada susah untuk pemula mungkin ya. Maksudnya kayak untuk starter jangan terlalu bahasanya sombong yang kayak yaudah gue maunya di situ aja gitu. Kan. Harus bisa coba ke semuanya. Fleksibel. Baru boleh deh nanti fokusin kemana ya kalau udah portofolio mungkin kalau portofolio udah banyak ya. Jam terbang lah ya. Nah, jam terbang benar-benar. Kayak Mas Heri nih 10 tahun guys. Oke. Tapi 10 tahun pun belum tentu saya juga expert ya. Maksudnya ya banyak up and down ya kan. Banyak pengalaman. Cuma satu hal yang paling penting itu adalah nggak cuma semena-mena tentang technical hard skill yang harus dipelajari ya, tapi juga soft skillnya juga untuk kita bisa mencapai karir yang kita inginkan. Gitu. Karena berdasarkan pengalaman itu ada orang yang hanya mempelajari hard skillnya saja, jatuhnya karirnya akan stuck. Oke. Karena dia cuma bisa untuk dirinya sendiri. Gak bisa di-share ke orang lain, sehingga yang namanya kita bekerja itu pasti tim ya. Nah, benar-benar. Kolaborasi tim itu nggak terjalin dengan baik. Oh, karena tadi ya teknikalnya aja yang dia pelajarin terus ya. Tapi ini menarik sih Mas, karena anggapan orang kepada anak IT itu pasti yang bahasanya wibu ya, yang kayak dia tuh depan laptop aja ya kan. Geek ya. Iya, geek gitu kan. Terus karena dulu waktu aku kuliah juga ya, kita tuh kalau misalnya ya zaman-zaman kuliah kan masih yang kalau lu cari cowok ganteng ke fakultas ini gitu kan. Nggak ada yang ke komputer ya. Nah, itu dia. Terus kalau misalnya pacar lo orang mana? Fakultas mana? Filkom. Kutu buku gitu. Pasti langsung kan. Kayak itu, tapi sebenarnya salah ya. Maksudnya mungkin itu pandangan-pandangan orang aja yang mungkin kelihatannya kalau orang IT bawa tas gede-gede gitu kan. Betul. Mungkin pada saat lingkungannya itu kampus, itu make sense. Oke. Tipikalnya aku bukan bilang memang mereka memang geek gimana ya, tapi memang berdasarkan pengalamanku memang anak-anak di ilmu komputer atau teknik informatika itu memang bisa kita bilang pinter ya, karena logik benar-benar sama matematikanya bagus ya, rata-rata gitu. Makanya kalau tanya pacaran sama anak komputer gitu ya pasti pinter dong gitu, sih, pasti kayak gitu. Cuma kalau pacaran mana ganteng mana fisik, ekonomi misal gitu ya, gitu sih. Iya. Terus juga ini menarik juga sih. Aku karena saat ini kerjaannya juga banyak ketemu sama junior developer gitu kan. Banyak banget yang mereka tuh pinter banget secara teknikal. Cuman memang soft skillnya tuh aduh banget gitu loh, sampai kita jadi kadang-kadang juga pertimbangannya tuh beratnya karena ya kita tahu pasti butuh kerjasama, komunikasi juga, walaupun lu kerjaannya ngoding doang tapi kan harus bisa deliver ke si usernya ya kan. Betul. Nah, kalau misalnya dari Mas Heri bisa nggak sih kasih tips dan trik buat teman-teman gimana untuk meningkatkan soft skill-nya nih? Oke, nah untuk soft skill sendiri itu sebenarnya balik lagi ke individual ya. Oke. Dan itu kan watak. Itu agak memang butuh waktu agak panjang ya untuk merubah. Kalau hard skill kita bisa pelajari, dikasih materi kita bisa belajar, kita bisa expert. Oke. Nah, tapi kalau yang namanya soft skill ini itu pengalaman. Nah, itu yang agak sulit memang ya. Tapi yang pastinya kayak itu tadi, kita misalkan sebagai
orang yang baru mulai ya berkecimpung di dunia IT, yang pasti egonya harus dikurangin. Oke. Ya. Anggap itu kita ya memang orang baru gitu ya, kayak jangan sombong kayak oke gue udah bisa kok ini. Itu sebenarnya di atas kita banyak yang lebih expert gitu ya. Benar. Dan itu yang penting itu adalah gimana kita bisa kolaborasi dengan orang, bisa berkomunikasi dengan orang itu dengan baik. Karena gini, berdasarkan pengalamanku, aku juga sering melakukan interview ya, interview calon-calon kandidat itu yang jadi pilihan utama aku adalah orang yang punya soft skillnya bagus. Artinya dia komunikatif, dianya orangnya disampaikan mungkin agak polite gitu ya, sopan segala macam, ketimbang orang yang songong. Benar sih. Ada yang memang, ini di tes ini bisa, di tes ini bisa perfect lah, tapi agak songong gitu. Apalagi di dalam interview itu kan rasanya seharusnya kita begging as the interviewer. Betul. Dia enggak, dia beda, dia malah kayak merasa powerful, menunjukkan bahwa gue bisa segalanya. Iya. Merasa udah menilai overvalue diri sendiri. Betul. Ya kan. Dan itu menurutku nggak baik, karena ketika nanti dibutuhkan perusahaan, yang dibutuhkan bukan dia doang. Iya sih, benar. Tapi yang dibutuhkan adalah dia dan timnya. Kalau dianya doang yang shining gitu ya timnya buat apa? Benar. Dan juga nanti kalau timnya yang shining, dianya jadi nggak ikutan karena nggak bisa kolaborasi dengan Iya tim. sih, benar. Karena juga berdasarkan pengalamanku banyak juga yang kejadian di mana ada toxic ya. Toxic person di dalam tim. Oke. Nah, itu yang bahkan ngebikin timnya pecah, timnya nggak solid. Ya gara-gara kayak ada orang yang punya ego nih, ya kan. Ntar akhirnya pas ada misalkan review one on one kita komunikasi gitu, Mas saya kayaknya ada masalah sama ini nih gitu. Kok dia seperti ini? Akhirnya apa? Orang-orang itu jadi males kolaborasi sama dia. Jadi nurunin performance tim juga ya. Betul banget. Jadinya orang kayak mau seharusnya speed up lebih cepat dengan komunikasi yang baik, malah jadi tertahan. Oke, buat sebelum kita lanjut lagi nih, aku akan bacain beberapa pertanyaan dari audiens kita nih. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di rumah ya yang lagi nonton ini. Oh ya, buat mungkin yang kalian nggak tahu, kalian tuh bisa ninggalin pertanyaan atau mungkin suggestion di komen YouTube kita, ataupun langsung aja ke Instagram kita di @Jitu_Academy_Indonesia. Mungkin aku bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk nih ke kita. Jadi ada satu pertanyaan tentang apa aja sih hard skill dan soft skill yang perlu dipersiapkan kalau mau masuk ke dunia IT. Oke. Ini mungkin kita pisahin dulu. Yang pertama ada yang emang masuk dunia IT tapi dia backgroundnya dari IT. Ada yang emang switch karir ya. Nah, kalau yang backgroundnya IT otomatis hard skillnya sudah dapat di kuliah, ya kan. Tinggal nanti implementasi lapangannya itu pada saat masuk ke dunia kerja. Ya kan? Nah, yang mungkin yang agak spesial di sisi yang switch karir nih, yang sebelumnya mungkin dari sejarah Islam gitu ngambilnya, terus tiba-tiba ngelihat IT tertarik, terus akhirnya switch karir ke IT, belajar otodidak segala macam. Nah itu hard skillnya, gimana cara improve hard skillnya itu adalah pastinya dengan materi ya yang kita pelajari dimanapun kita bisa dapat sekarang. Tutorial di YouTube banyak, apalagi orang India ya banyak yang bikin tutorialnya. Dan juga ya belajar secara otodidak dulu, lihat dari materi-materi, kemudian latihan yang banyak. Sama satu lagi bagusnya ada yang mendampingi. Dampingi ini adalah membimbing, karena kita belajar otodidak itu orang yang nggak ngerti apa-apa tentang IT bisa jadi hacker gitu kalau kita lihat di belajar sendiri gitu kan. Cuma ya itu jadi hacker emang baik nggak juga gitu kan. Maksudnya nggak ada yang mengarahkan ke hal yang lebih baik misalkan kayak gitu. Nah kenapa perlu ada pembimbing ini supaya yang kita pelajari itu arahnya benar. Karena kita nggak bisa ini ada error nih. Terus kita nyari si A bilang ini, si B bilang ini, si C bilang ini, yang benar yang mana? Dia nggak tahu bertanya kemana. Tapi ketika ada yang membimbing expert segala macam, sehingga dia tahu oh ini kayak gini, solusinya bakal seperti ini. Kedepannya kalau ketemu hal yang sama, berarti solusinya bakal sama, misalkan kayak gitu. Nah, yang ada pembimbing ini kan banyak nih, bisa aja kayak ikut Jitu dong ya kan. Jitu kan ini kan ada bootcamp ya kan, bootcamp segala macam itu kan dengan instruktur yang profesional yang diarahkan, diberikan materi, diajarkan, kemudian ada pembimbingan juga. Jadi misalkan mau konsultasi tentang terkait stack yang terbaru sekarang misalkan, terus mau bahas-bahas masalah-masalah yang belum terpecahkan, itu dibimbing banget gitu kan. Nah itu salah satu approach yang bisa digunakan untuk persiapan gitu kita bisa jadi berkecimpung di dunia IT gitu. Oh ya buat kalian mungkin yang nggak tahu juga nih, di Jitu juga selain hard skill yang diajarin, kita juga ngajarin soft skill ya. Jadi ada sesi-sesi soft skillnya juga yang
pastinya tadi kan udah dibahas ya, kalau nggak cuman hard skill loh yang dibutuhin supaya kalian tuh shining, shimmering, splendid gitu kan di dunia di karir gitu. Jadi memang soft skill juga harus dipelajari dan kita provide itu ya kan. Ini kita jadi promosi ya. Sebenarnya gini, kita nggak berusaha untuk promosi, cuman ya kalau misal kalian bingung kalau mau pertama kali nih, biasanya kan bingung ya mencemplungkan kaki pertama kali gimana. Nah, ini adalah salah satu platform yang mungkin bisa dicoba ya kan. Betul. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, prospek kerja di bidang IT gimana sih? Dan boleh nggak sih spill gajinya? Wah, tadi kayaknya udah di-spill nih. Nah, kalau di-spill besarnya gitu kan, itu memang prospeknya kayak tadi yang udah aku coba jelasin bahwa everywhere IT is needed ya, dibutuhkan pastinya. Mau sekecil apapun di warung pun kadang butuh ya, kadang pasang CCTV segala macam, Iya, kadang bener-bener. orang IT Itu atau ternyata teknik orang IT ya. di sana. Terus kayak integrasi kayak butuh wifi segala macam. Nah itu kadang-kadang juga sekarang di warung-warung atau resto-resto kecil sekarang sudah pakai e-commerce, bukan e-commerce, Kris apa ya? namanya? QRIS. Kemudian kayak pembayaran itu pakai Moka dan segala macamnya. iya. Nah itu kan butuh melek teknologi ya kan, segala macam perlu disetting segala macam. Nah itu makanya bilang IT itu ada di mana-mana gitu ya. Untuk prospek kerja terbuka sangat lebar, apalagi kayak statement Menteri BUMN kita bilang kita membutuhkan 17 juta lapangan kerja untuk IT yang ada di Indonesia saat ini. Jadi prospeknya gede banget. Nah untuk gaji, waduh gaji nggak mungkin. Paling menarik nih. Nggak mungkin spill jumlahnya Jumlah dulu. ya. Nanti nggak enak gitu. Kalau gedean saya mah seneng gitu ya. Kalau kecilan saya yang sedih kan nggak enak gitu ya. Bener-bener. Nah untuk gaji sendiri saya bilang kompetitif banget. Jadi karirnya pun kita bisa bilang setahun 2 tahun kita bisa udah ready untuk ke next level untuk upgrade. Dan untuk gajinya itu otomatis juga gede banget gitu ya. Apalagi ya berdasarkan pengalaman dan juga saya dengar-dengar dari berbagai perusahaan-perusahaan yang ngetren sekarang gitu ya, kayak starting point untuk seorang fresh graduate aja itu sudah lebih besar dari 8 juta gajinya. Kayak misalkan ya Gojek itu pun hasil spill-spillan ya gitu, nggak tahu benarnya gimana, tapi spill-spillan gitu. Mau Gojek, Traveloka, mungkin Tokopedia segala macam gitu sudah mencapai angka itu. Jadi bayangkan mungkin dalam 1-2 tahun sudah nyentuh angka 2 digit, betul. Ya gitu. Jadi pastinya totally di atas UMR lah ya. Jauh lah Jauh ya. banget di atas UMR gitu sih. Tapi mungkin aku mau disclaimer dikit ya buat teman-teman ya. Semua itu butuh proses. Jadi kalau misalnya kalian kadang tuh ada yang fresh graduate banget, yang maksudnya dia tuh belum ada pengalaman yang real project dan lain-lain, tapi dia udah mintanya udah agak fantastis gitu kan. Maksudnya kita mungkin aku sebagai HR kan melihatnya, kita kan juga banyak pertimbangan ya kan. Kalau misalnya kalian dalam 2 tahun atau dalam 1 tahun nunjukin performance yang sangat baik, sangat welcome untuk bisa ke angka-angka tersebut ya. Tapi balik lagi semua butuh proses. Jadi kalian perbanyak dulu portofolionya, pengalamannya gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk datang keluar dari kampus nih kan, terus mintanya tiba-tiba 12 juta gitu kan, agak aduh rugi deh kita. Nah makanya itu mungkin berkat spill-spillan yang tadi itu. Jadi spill-spillannya ngelihat, wah kayaknya aku bisa nih. Sama satu lagi teman-teman ya, yang perlu diperhatikan itu adalah jangan merasa pride dengan kampus. Oh iya benar, setuju. Alumni lulusan mana gitu ya, karena saya sebagai interviewer I don't care. Saya bilang jujur ya, I don't care. Mau dia terbaik misalkan ITB, UI, tapi ketika interviewnya memang nggak make sense gitu ya, nggak bisa gitu, zero. Iya, benar-benar. Tapi misalkan nih dari kampus yang entah berantah nih, kampus swasta entah berantah yang mungkin cuma ruko doang misalkan gitu ya. Tapi ketika dia di interview mempunyai skill, itu orang yang kita butuhkan. Nah, betul. Setuju banget. 100%. Makanya jangan pride sama itu, karena kebanyakan, sorry ya. Walaupun saya juga alma mater dari Universitas Indonesia ya. Itu juga ada juga individu yang punya pride. Yang pride-nya di mana gue dari kampus ternama gitu ya, datang ya merasa kayak ya bisa lah, cincai lah gitu ya. Tapi sebenarnya balik lagi ke skillnya. Itu nggak ada gunanya. Dan juga IPK menurutku itu penunjang dan itu nggak terlalu penting. Iya sih, benar-benar setuju sih. Kalau dari aku pribadi sebenarnya IPK itu cuma menunjukkan kalau kamu selama kuliah tuh beneran gitu. Kuliah. Iya ya kan? Nggak DU gitu. Nah, maksudnya kalau misalnya IPK-nya
keterlaluan kecilnya gitu kan, itu kan menunjukkan kayak lo ngapain aja di kuliah gitu kan. Seperti tipikal orang yang nggak bertanggung Nah, jawab. betul. Jadi memang yang kita lihat bukan seberapa, maksudnya kayak cum laude, wow, applause ya, maksudnya kamu bisa cum laude, tapi bukan berarti value kamu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Bener sekali. Setuju banget. Jadi balik lagi ya tadi kalau soal gaji ya fantastis gitu kan, fantastis, tapi balik lagi ada prosesnya. Kalau misalnya udah 10 tahun pasti fantastis banget gitu kan. Insya Allah ya. Amin, ya kan. Amin aja. Amin. Oke, mungkin segitu dulu pertanyaan yang aku bacain dari audiens kita. Nanti buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa komen di YouTube kita ataupun langsung ke Instagram kita di @zito_academy_indonesia. Nanti boleh banget kalau misalnya pertanyaannya mau dijawab oleh Mas Heri, nggak apa-apa, gampang hubungin dia mah. Soalnya orang Jitu ya kan, gitu. jadi gampang kita hubungin gitu. Oke, next balik lagi nih ke topik karir sebagai principal developer ya kan. Kalau dari Mas Heri sendiri merasa 10 tahun berkarir ini perkembangannya apa ya? Istilah langkahnya cepat nggak sih untuk sampai di principal ini, atau sebenarnya termasuk lambat? Kalau bisa dibilang standar. Oke. Ya. Karena mungkin dari perusahaan sebelumnya saya memang jenjangnya mungkin sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun baru naik. Baru naik level. Mungkin di tempat lain itu terhitung lambat. Bisa jadi itu terhitung cepat juga. Jadi relatif kepada perusahaannya sebenarnya. Dan juga ada juga pada saat yang sama saya juga merasa ada juga yang memang cuma 1 tahun dia sudah ready to upgrade. Jadi balik lagi ke personal. Karena kan setiap perusahaan itu pasti ada yearly kayak appraisal ya, atau penilaian performa segala macam yang kalau memang worth it, ya dia dapat posisi. Satu lagi karena hoki. Hokinya itu apa? Misalkan ada yang resign di posisi tertentu. Iya sih, ya benar-benar. kan? Jadinya dia, wah kosong nih gitu. Siapa lain? Oh ya udah lu aja. Benar-benar setuju itu hoki sih, bisa jadi juga kayak gitu. Tapi mostly itu semua berdasarkan performance review. Kalau performancenya oke, dia orangnya sudah lebih mandiri gitu ya, dan lebih independen gitu ya, dan itu biasanya udah bisa langsung ke next level kayak gitu. Nah mungkin Mas Heri bisa kasih tips buat teman-teman yang mungkin masih fresh graduate atau masih junior developer, gimana sih caranya supaya bisa cepet nih naik ke next level selain hoki tadi ya? Mungkin yang perlu ditanamkan di kepala itu kerja bukan cuma nyari level ya. Kerja itu nyari duit. Bener sih. Nyari duit. Tujuan utama itu ya. Jadi yang penting itu adalah buktikan kalau kalian worth it. Artinya ya it's keep improving. Belajar terus, ekspor terus hal-hal yang baru, enggak cuma hal yang itu aja. Karena begini, orang itu misalkan dari setiap perusahaan manapun gitu ya akan nge-value kita lebih itu ketika kita bisa ngasih sumbangsi nggak cuma dari hal yang ditujukan ke dia aja. Iya, benar. Misalnya dia punya job desk A gitu ya, tapi dia punya insight yang bagus dari hal yang B gitu. Nah itu bakal punya nilai plus gitu. Karena mau nggak mau yang namanya exposure itu penting. Benar-benar sih, setuju. Makanya ada orang yang live in shadow. Kerjanya cuma datang jam 8, kerja nggak ada interaksi nih, jam 5 pulang. Robot banget gitu, karena live in shadow. Yang seperti itu orang nggak bakal realize. Orang nggak bakal ngeliat ke dia. Akhirnya apa? Ya udah lu stay di situ aja. Karena kayak kehadiran lu nggak kerasa gitu. Benar. Tapi sorry juga, nggak semena-mena orang ini jadi kayak over pride talkative gitu ya. terlalu banyak gitu. Itu malah Iya. jadi apaan sih lu annoying gitu ya. Annoying gitu kan, itu juga something yang not good gitu. Jadi yang penting itu prove yourself gitu. Buktikan kalau kamu worth it untuk bisa ke next level. Karena perusahaan itu nggak mungkin menahan-nahan kamu. Misalnya kamu sudah mateng, kamu sudah siap, udah pasti kamu dikasih panggung. Setuju. Aku juga sempat ada ya satu prinsip atau apa bahasanya ya. Cuman ada yang bilang kalau buktikan ke perusahaan kamu kalau nggak ada kamu perusahaan itu kesusahan gitu. Jadi kayak pincang lah istilahnya gitu, nggak jatuh juga, cuman pincang gitu. Jadi dengan begitu kan ya memang value kita tuh tinggi gitu kan, biar dihargain sama teman-teman. Selain atasan,
peers juga ya. Peers Jadi teamwork teamwork itu emang penting gitu kan. Tapi kalau tadi bilangnya langsung ke impact-nya ke perusahaan, mungkin itu super Agak, power banget iya. ya. Iya juga Orang sih. yang sangat-sangat spesial gitu Iya ya. juga sih. Mungkin level-level tinggi banget kali yang pergi. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman yang baru ini, setidaknya itu peers-peersnya di timnya itu merasa ada yang hilang ketika Oh, kitanya iya. nggak di situ gitu. Benar, Nah, itu kan berarti kita punya ikatan kolaborasi yang bagus ya, udah sampai ke heart to heart attachment-nya gitu. benar. Nah, itu malah rasanya nggak enak. Itu dulu yang pengalamanku juga sebagai engineering manager ya kayak gitu. Aku coba bikin timnya itu sekompak mungkin sehingga satu orang aja yang ini kita merasa sedih banget gitu. Iya, Ketika kehilangan satu aja. Jadi kita selalu berpikir kayak kita, oke, we are family. Walaupun kita udah nggak bareng lagi, kita tetap punya grup sekarang gitu. Oh iya. Jadi tetap kadang-kadang ntar udah nih si A udah ke perusahaan B, si B udah ke perusahaan Z gitu ya, dan segala macam. Someday kita kumpul lagi orang-orang yang lama dulu. Jadi tidaknya kompaknya di situ. Jadi attachment itu sebenarnya bikin kayak trust ya, pastinya trustnya di antara tim. Nah, otomatis nanti kita ngelihat, oh berarti dia punya impact yang bagus ke tim. Otomatis timnya perform, berarti akan berimpact ke perusahaan. Benar. Sehingga perusahaan akan berpikir nih, kalau dia pergi, aduh gimana dong? Iya, benar-benar. Iya sih. Oke, menarik banget nih teman-teman perbincangan kita sama Mas Heri. Banyak banget hal-hal yang wawasan baru yang membuka pikiran-pikiran kita, khususnya buat teman-teman yang mungkin baru join di dunia IT ataupun mau melangkahkan kaki di dunia IT. Tadi Mas Heri juga sempat bilang ya kalau misalnya nggak harus background pendidikannya IT ya untuk bisa berkarir di dunia IT. Karena kalian bisa kok dari yang tadi sejarah Islam ya, sejarah Islam bisa banget kok switch karir ke IT, banyak banget cara menuju Roma ya kan. Oke, mungkin terakhir nih Mas Heri, kayak mungkin kesan-pesan buat teman-teman pendengar kita gitu ya, kayak untuk meyakinkan mereka, ayo join di IT gitu. Kalau kita balik lagi dengan paparan sebelum-sebelumnya, ya statement dari menteri itu ya yang menjadi acuan besar, di mana lapangan kerja dunia IT itu sangat terbuka lebar. Itu dibutuhkan segitu banyak orang dan memang nggak ada sekarang ya, karena memang dibutuhkan itu. Nah itu lapangannya terbuka lebar dan juga perkembangan ke depannya itu akan going digital semuanya ya kan. Everything is in digital. Kita belanja sekarang cuma tiduran di rumah ya kan. Tinggal mau naik ojek tinggal panggil datang orangnya gitu kan. Dulu kita harus ke pangkalan ya, gitu kan. Jadi semuanya itu sudah going online dan itu IT behind itu semua ada IT-nya. Jadi otomatis teman-teman yang akan menginjakkan kaki di dunia IT semangat pastinya. Dan juga yang penting terus belajar. Dan itu tadi belajarnya bisa dari mana aja. Yang penting jangan menyerah dulu. Kalau memang perlu pembimbing ya butuh pembimbing is good gitu ya. Teman sendiri atau mungkin ikut ya bootcamp, ikut webinar segala macam, aktif dan ikut komunitas segala macam itu banyak banget bukti nyata. Aku sudah ngejalanin sendiri, teman-temanku banyak banget yang memang backgroundnya tuh dari entah berantah tapi jadi oke banget di dunia ini. Wes, mantap. Satu-satunya Mas Heri ya. Dari Allah. daerah yang cuman belajarnya Word dan PPT doang, sementara teman-teman yang lain udah bisa segala macem ya, punya basic yang lebih oke, tapi sekarang udah bisa jadi seorang prinsipal. Karena nggak semua orang bisa di posisi itu, ya nggak sih? Betul. Ya kan? Oke, sekian sebenarnya udah cukup lama nih ya kita ngobrol panjang lebar sama Mas Heri. Terima kasih banyak buat Mas Heri atas sama-sama. waktunya, dan terima kasih juga udah bersedia hadir dan jangan kapok ya untuk di podcast ini ya. Karena mungkin next time kita akan undang lagi nih untuk topik-topik yang lebih menarik lagi. Oke, saya tunggu undangannya. Oke. Oke, mungkin segitu aja dari episode kita kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube kita, dan juga kalau kalian nggak mau nonton videonya, kalian bisa dengerin aja di Spotify, ada juga, dan juga kalian bisa follow Instagram kita di @jitoacademy_indonesia untuk tahu perkembangan lainnya seputar IT pastinya, karena kita juga selalu update di sosial media kita. Buat teman-teman yang mau memberikan suggestion atau misalnya saran-saran untuk topik-topik selanjutnya, kalian bisa komen aja di YouTube kita ataupun di Instagram kita ya, di @jitoacademy_indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Heri dan juga buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di next episode. Dadah!